Ini gunung merupakan gunung sejuta umat yang tak hanya memikat pendaki lokal, tapi juga menjadi destinasi wajib para turis asing. Sebuah ritual fajar selain pantai dan pura di Bali. Yang membuatnya unik, ini gunung berdiri di tengah kaldera raksasa, jejak dari sebuah gunung purba yang dulu lebih besar dan lebih tinggi daripada Gunung Agung. Bayangkan, ribuan tahun lalu letusan dahsyat menciptakan danau, membelah daratan, lalu meninggalkan gunung sebagai penanda abadi. Setiap dini hari, ratusan langkah beriringan menapaki jalurnya, seakan ada janji yang harus ditepati dengan matahari. Ini gunung bukan sekedar tempat menunggu sunrise. Ia adalah guru yang mengajarkan bahwa gelap tak pernah abadi, selalu ada cahaya yang setia menanti. Dan di puncaknya, kita belajar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang sampai di atas, tapi bagaimana hati ikut terbit bersama mentari. Inilah Gunung Batur. Setelah di video sebelumnya kami melakukan pendakian tektok di Gunung Agung, sore harinya kami langsung bergeser ke Danau Batur Kintamani untuk mencari penginapan. Sebelum keesokan harinya akan melanjutkan pendakian tektok ke Gunung Batur via Pasar Agung. Setelah kemarin tuh dimulai dari kita turun dari Gunung Agung, itu karena udah sore, jadi kita nyari penginapan sedapatnya. Karena nggak mungkin kalau mau ngelanjutin istirahat di base camp, karena ada beberapa pertimbangan. Jadi kita nyari penginapan dan dapatlah di daerah Danau Batur tuh. Kita tapi nyarinya tuh jalannya lumayan lama, panjang tuh, belusuk tuh ke pelosok-pelosok itu. Tapi di situ tuh enak penginapannya. Jadi satu ruangan tuh ada 3 bed. Pas kan kita, saya, suami, sama anak, 3 bed. Cuman tanpa kamar mandinya di luar. Terus nggak dapet sarapan. Ditawarin sih kalau mau dapet sarapan nambah. Cuman kita ambil yang nggak pakai sarapan. Itu satu room 3 bed itu 200.000 lur. Lumayan kan, murah, dan ruangannya juga oke. Bangunan batu bata gitu ya, rumah-rumah permanen gitu. Dan jalan area situ tuh nggak begitu rame, jadi senyap gitulah, nggak terlalu berisik sama suara kendaraan. Jadi kita bisa istirahat dengan sangat-sangat nyaman di situ. Karena nggak memungkinkan untuk kita langsung ke Gunung Batur esok paginya, jadi kita memutuskan pindah penginapan, nyari penginapan lagi, dan dapatlah di sini. Ini Batur Waterpark namanya. Dan di sini itu kita kemarin satu ruang gini. Itu twin bed, ada kamar mandi di dalam, water heater, kipas angin, dapat sarapan 2 pack, 2 kopi. Ruangannya cukup oke sih, cuman ini tuh daerahnya, jalan di depan itu lumayan rame ya. Jadi tadi malam itu ya agak terganggu dengan suara ini truk-truk itu, kan truk jalan malam ya. Jadi suaranya lumayan mengganggu. Tapi plusnya di area ini itu dengan harga kemarin tuh 270-an, kita pakai aplikasi, di aplikasi itu dapat kolam air hangat di bawah sana. Itu ada area kolam rendamnya. Kolamnya tuh kolam air hangat yang hangat-hangat, suam-suam kuku gitulah buat berendam. Dan itu infinity pool di sebelahnya pisan, sebelahnya banget dengan Danau Batur. View Danau Batur dan perbukitannya yang mengelilingi itu, hutan-hutannya itu. Sore itu tak banyak aktivitas yang kami lakukan dan memilih untuk bersantai di villa sebelum keesokan harinya menuju base camp Pura Pasar Agung yang lokasinya cuma sekitar 4 kilometeran dari tempat kami menginap ini. Selamat pagi lur, ini jam 3:30, kita udah siap untuk sunrisean di Gunung Batur. Kita udah persiapan tadi, udah sarapan, udah beres-beres juga. Sebentar kita mau menuju ke base camp. Oke, selamat pagi lur. Saat ini sekitar jam 3:30 lebih ya, atau jam 3:39 dari Batur Waterpark, penginapan kita. Kita akan menuju ke base camp Pura Pasar Agung,
Gunung Batur. Jaraknya sekitar 4,5 kilo. 4,5 kilo dengan estimasi waktu sekitar 14 menit saja. Ini salah satu kelebihan penginapan ini buat dulur-dulur yang mau ke Gunung Batur, bisa jadi referensi. Penginapannya sangat worth it dan dekat dengan lokasi atau Pura Pasar Agung. Nah, kita akan lihat kira-kira bagaimana, tapi mungkin saya nggak akan review full. Kurang lebih jalurnya seperti ini. Nanti di depan ada pertigaannya, kita belok ke kiri. Titik go map-nya cukup jelas, kita tinggal pakai go map atau GPS kita. Dari tadi itu udah terlihat banyak mobil lalu lalang, kemungkinan kesana juga sih, kemungkinan, tapi nggak tahu juga. Nah, di sini nih, ini pertigaan ini kita belok ke kiri lur. Nah, ini dia, kita belok ke sini, jalannya cukup mulus. Kita ikutin terus sampai menuju ke base camp. Nah, ini sampai di keramaian. Apakah di sini bayar? Nah, Kalau kamu ya, nggak mau naik? mau naik Hah? lokal semua, Ya. ambil tiket dulu sini aja. Oh, tiketnya di sini. Ya, ambil tiket baru naik parkir aja, sebelah kiri itu ya. Oke. Bentar. Siap. Oke, ini kita parkir di sini tadi. Oke, kita udah nih. Kita naik ke pasar. Jadi di sini masih jauh lur. Ini kelihatan lagi parkir di sini, nggak tahu ini pada tahu nggak atau memang sengaja nyari jauh. Kita masih naik lagi. Oke lur, ini kita lanjut lagi menuju ke Pura Pasar Agung. Dan tadi banyak banget yang jalan, nanti lihat ya. Padahal ini jaraknya masih sekitar 3 kilo atau 7 menit ini bawa mobil ya, kalau jalan ya. Tapi untuk bule mungkin sebentar juga, karena mereka kalau nggak salah pakai apa namanya, pakai jeep ya. Nah, kita lihat itu bulenya pada jalan. Coba saya akan review secara full karena ini juga jalur trekking kan. Siapa tahu dulur-dulur mau jalan dari situ. Nah, ini jalannya cukup mulus. Dari tadi juga pas pintu masuk atau pertigaan itu jalannya seperti ini, nggak ada yang rusak, relatif mulus. Dan lihat itu bulenya juga jalannya, speednya ngapret. Udah mana kakinya panjang. Ngapret itu. Ya mungkin kalau dari Pasar Agung kependean ya. Jadi mereka dari situ atau mereka nggak tahu sama guide dari situ di ini. Nah, dulur-dulur yang mau ke sini bisa naik mobil atau motor juga masih bisa. Oke, permisi ya, saya duluan. Ya, kita mah apa tuh. Dan nanti pas di jalur mereka ini nyalip. Daripada klakson, pakai lampu dim aja biar lebih sopan, nggak gandeng. Dan ini ternyata ramai banget loh. Ini hari Jumat ya. 3 kilo sampai pasar. Ramai banget. Ada guide-nya juga kalau boleh kalau nggak salah wajib guide. Tuh, 2 orang boleh, 1 guide juga itu. Nggak tahu kalau di sini maksimal 1 guide berapa orang.
dikit, masih sekitar 2 menitan. Apa ini? Warung kah? Oh, istirahat dulu. Itu satu bule, satu guide itu juga. Di belakang ada motor, ikutin kita. Bener jauh ini. Ya kebayanglah 3 kilo. Jadi kalau nggak ada bule ya mungkin diojekin. Tuh. Dan mereka ritmenya itu stabil, konstan, nggak banyak berhenti. Nah ini kita warga lokal ngecit aja. Jalannya mana? Belok tajam ya. Lupa lihat Go Map. Ya ini jalannya cuma tajam barusan. Di depan juga ada yang tajam. Belok ke kiri. Tapi masih aman sih. Jalannya mulus-lus. Tanjakannya masih manusiawi, nggak ada yang terjal banget. Seperti ini, seperti di penampakan ini lor. Kalau dulur-dulur ini kelamaan bisa dipercepat. Hitung kalau dulur-dulur mau jalan lebih jauh ya tadi ini jalurnya seperti ini. Kemana nih? Itu kok ke sana? Oh ini kita ke sini. Kiri naik terus. Itu udah mulai kecapean di situ, mulai melambat. Nanjak juga sih. Mantep itu. Luar biasa. Untuk biaya guide nanti coba saya cari tahu. Untuk guide bule ya mungkin tips kalau yang dari masih serumpun Asia ya mungkin nyari temen guide Indo mungkin harganya kan gitu, bukan ngajarin yang enggak tapi ya itu salah satu tips. Mana? Di sini kah? Ini ya, di sini kah atau masih terus? Oh ya, kalau puranya mah masih ke sana. Itu naik ke sana pura udah nggak bisa. Kita parkir di sini. Selamat pagi lor, ini kita udah sampai di area parkir Gunung Batur via Pasar Pura Agung. Ini kita parkirnya di pinggir jalan karena di bawah sana udah penuh. Dan sekarang udah jam 4:10, kita mau mulai trekking. Dan perlengkapan wajib kita kalau kita trekking pagi-pagi masih gelap, harus headlamp, trekking pole, sama jaket windbreaker. Oke, kita mulai trekking. Go! Oke lor, kita mulai start trekking jam 4:11. Ini di area parkir Pasar Pura Agung bawahnya. Nanti Pura Agung ada di atas itu. Ini di ketinggian sekitar 1319 1319 mdpl. Kita mulai jalan. Sekitar pukul 4:11 kami memulai start pendakian tektok ke puncak Gunung Batur yang berada di ketinggian sekitar 1717 mdpl. Di area parkir mobil kita naik sedikit melewati trek tanah berpasir dan berkerikil sampai bertemu jalan aspal yang cukup lebar dan landai menuju di Pura Pasar Agung. Nah ini jalannya mulai aspal lagi, kita naik mengikuti jalan aspal. Hot mic dan terlihat itu ada yang udah sampai atas, nggak tahu apakah itu puncaknya. Dan ini banyak banget tuh, kelihatan rame, udah kayak di garis saja. Luar biasa. Hari Jumat rame gini, apalagi kalau weekend. Jalan dikit kita sampai di puranya nih, Pura Agungnya. Terus belok ke kanan. Ini dia. Nah, jalan sekitar 150 meter loh. Nih. Kita belok ke kanan sana. Belok kanan. Setibanya di Pura Pasar Agung, kami memilih jalur yang berada di samping kanan.
Selain karena tidak ada petunjuk jalan, saat itu juga terlihat beberapa pendaki di depan kami yang memilih jalur tersebut. Dan ternyata ini bukan jalur pendakian yang dilewati para pendaki maupun wisatawan pada umumnya. Dan ini jalurnya udah mulai makadam, bukan aspal atau hot mix lagi lur. Dan itu mulai nanjak. Lewat sebelah kanan ya. Nah, ini dia jalurnya bebatuan, mulai nanjak. Lumayan nih nanjaknya. Harus pelan-pelan, atur ritme, napas, pemanasan. Selepas Pura Pasar Agung, trek langsung disambut tanjakan terjal tanpa ampun, berupa bebatuan lepas yang menuntut fokus dan sangat menguras tenaga. Namun poin plusnya, jalur ini relatif sepi, tidak ada antrian panjang, tidak macet, dan jarak treknya lebih pendek. Hal ini karena kebanyakan pendaki maupun wisatawan asing yang naik Gunung Batur bakal diarahkan oleh guide melewati jalur sebelah kiri, yang relatif lebih safety dan manusiawi. Tuh bebatuannya, batuan lepas bahaya. Kalau merosot dia jatuh kena bawahnya. Hati-hati, agak ke kanan ini. Agak ke kanan aja, lebih padat dia, bukan batuan lepas. Wow, kabutnya makin tebal ini. Dan ini jalur yang sebelah sana kelihatan itu lampu-lampunya. Mungkin sekitar berapa meter ini ya? 20 meter, 30 meter. Dan di sini landai. Mulai ada semak-semak tertutup sini. Nggak seterjal barusan. Di 40 menit awal tadi treknya full nanjak. Dan begitu tadi mulai trekking habis jalan aspal, itu langsung kena mental batu-batu itu gede-gede itu. Waduh, mikir udah baru mau naik aja udah mikir gimana nanti turunnya. Di 600, jarak 620, sekitar 53 menit, ketinggian 1488, kita ketemu di sini dengan jalur yang sebelahnya itu, jalur bule tadi lewat sana semua. Yang bergabung di sini, itu jalurnya bisa lewat sana. Ini shortcut juga bisa, lewat sini juga bisa lurus sana. Setelah pertemuan jalur, trek sedikit lebih landai berupa tanah padat yang masih banyak terdapat batu dan kerikil. Dengan sisi kanan berupa jurang yang agak tertutup oleh rumput dan ilalang. Jalannya masih bebatuan, tapi ini agak landai. Bonus dikit lah, terus nanti naik lagi. Ini udah mulai bergabung dengan jalur bule. Jadi ya macet tuh, tapi tetap fokus dengan ritme kita. Soalnya kalau ritme bule itu kenceng, cepet. Kalau bisa cepet ya syukur, kalau nggak bisa ya jangan paksain. Di atas ini ada semacam apa? Bangunan, checkpoint, warung kah? Tempat istirahat. Kita melipir dari bawahnya ini. Di atas banyak bule, turis mancanegara, bule dan pakle. Kita lewat sini, lurus terus. Itu juga gabung di situ tuh. Ramai banget. Akhirnya jalannya landai, pasir tanpa kerikil. Entah seberapa jauh ke depan ini. Ini udah sekitar 1.500-an ya. Akhirnya dapat bonus 5 meter. Ya udah batu lagi, lumayan lah. Ini gelap banget, jadi kita nggak tahu viewnya sebelah kanan tadi di pinggiran jurang. Oh ini dilarang berkemah di puncak Gunung Batur. Ini emang areanya luas, rata. Nih, enak sih buat camping tapi dilarang ya lur. Ini di sini. Kita lihat di sini apa? Ini luas banget ini, enak dan buat camping sih enak. Gatel ini. Oh itu ada. Ya. Ada Pura Batur
1717. Bagi pendaki, area Pura Agung ini biasanya jadi titik singgah sebelum turun atau melanjutkan perjalanan memutari kaldera. Selain itu, area ini juga menyuguhkan panorama yang berbeda. Oke, dari pura ini masih landai. Asik sebenarnya buat ngecamp, tapi sekali lagi nggak boleh ya, dilarang ngecamp. Jadi kita tak cari tahu alasannya, selain karena masih aktif kah. Ini jalannya enak, ini tanah. Jadi kebalik, biasanya jalur ini pas di awal, terus tadi kayak jalur summit. Ini landai, kanan kiri vegetasi lumayan rapat. Ini agak lebar ini, tapi udah mulai bebatuan lagi. Dan ini pertemuan juga, tuh lihat di bawah rame, banyak banget jalur landai pas pura. Dan ini di atas macet, rame banget ini. Mau pada ngapain coba? Oke, ini jalurnya kerikil, batu, pasir, tapi masih sedikit manusiawi daripada yang awal-awal tadi ya. Detik-detik setelah menemukan jalur tanah dan landai, semak-semak kanan kiri sudah terlihat. Sedikit lagi sampai ke puncak. Ini sekitar sejam setengahan ya. Sejam setengah kita udah ada di area puncak. Hot drink, rain blanket, sewa selimut itu tebel-tebel. Dia ada semacam shelter, warung. Dan kita naik dikit lagi aja. Kita cari plakat dulu aja. Yuk. Dan di sini areanya udah banyak tempat duduk gitu. Di sana udah banyak yang duduk di bawah. Di area puncak lur, mantap. Wah, mereka menunggu sunrise, dingin-dinginan, kabut. Tahu ini muncul enggak? Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Batur. 1,5 jam lur dari area parkir. Sang fajar muncul perlahan di balik cakrawala, lalu dengan anggun menyapu awan, mengusir dingin yang menusuk, menjadikannya hangat dan penuh harapan. Suasana hening perlahan berubah menjadi riuh. Ratusan pendaki dan wisatawan mulai berhamburan, menikmati suasana magis dan panorama yang sangat memanjakan mata. Ada yang sibuk berburu sudut terbaik untuk berfoto, ada yang berjalan mengelilingi bibir kaldera, dan tak sedikit yang langsung bergegas turun setelah sunrise terlewati. Gunung Batur pun menjadi panggung semesta, tempat manusia, alam, dan cahaya menulis cerita mereka masing-masing. Dari udara, Gunung Batur tampak gagah sekaligus rapuh. Dikelilingi kaldera raksasa, danau yang membiru, serta lembah yang perlahan terbangun oleh cahaya pagi. Semuanya berpadu dalam satu panorama magis, seolah semesta sedang mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali terbit dan untuk kembali hidup. Gunung Batur umumnya dikenal memiliki 4 jalur pendakian atau start point yang biasa digunakan oleh para pendaki, yaitu via Pura Pasar Agung atau yang biasa disebut juga jalur Pasar Agung, via Toya Bungkah, Serongga, dan Culali yang sering juga disebut Bukit Mentik. Oke lur, ini udah jam 7:30, mataharinya udah mulai meninggi dan kita siap-siap mau turun. 4 jam setengah 8 nih, 7.31, 7.30 tadi. Kita tunggu berapa ininya. Ketinggiannya 1705 loh. Dari ketinggian 1705 kita mulai turun. Oke, ini kita mau trek turun. Udah jam 7:30. Matahari udah mulai meninggi. Lumayan anget. Tadi dingin banget. Nih, trek turun baru kelihatan jalurnya. Ya pasti jalur kiri kanannya ya. Tadi nggak kelihatan karena tadi juga kabut. Jadi jarak pandang kita juga cuman berapa meter ke depan. Ini jalannya kayak gini nih, pasirnya pasir padat, jadi enakan. Pinggirnya jurang, lumayan, cuman treknya lumayan lebar nih. Aman lah, kalau misalnya papasan juga masih oke. Sekitar 20 menitan kita turun sampai di area sini Pura. Dilarang mendekati bibir kawah kawan-kawan. Oh, ini kawahnya di sini.
Ada asap di orangnya, sebelah sana ada asapnya. Lumayan dalam. Ini itu kan puncaknya ya. Nah, tadi kita nungguin sunrise tuh di sini sambil kedinginan. Harusnya tuh bisa tuh jalan agak ke sana terus muter ke sini, ting, dan nanti turunnya itu di sebelah sana. Sama aja dapat sunrise juga. Tapi kan karena tidak tahu ya, lagian tadi gelap, jadi nggak kelihatan kalau ada orang yang pada muter gitu. Oke, kita lanjut. Nah, 30 menit dari puncak ini kita sampai di percabangan jalur yang tadi kita lewatin tadi pagi. Jadi tadi pagi tuh kita lewat jalur yang terjal. Ini lewat sini, percabangannya di sini. Nih, kita tadi pagi lewat sini. Nah, kebanyakan pada lewat sini. Bule-bule tadi lewat jalur yang agak landai. Gitu. Jadi kita turunnya lewat sini. Lewat jalur yang ini tuh jalurnya landai dan zigzag ya. Kalau tadi pagi yang kita ngejos langsung nanjak, lumayan curam. Sama sih bebatuannya, lebih banyak batuan yang tadi yang kita lewatin tadi pagi. Kalau ini ada tanah-tanahnya, tanah padatnya itu. Cuma tadi pagi sini tuh rame banget sama bule tuh. Ini jalannya lebar dan zigzag, landai. Kalau tadi jos terus. Dan ini lebih lebar, zigzag, pasir, turun aman. Kalau yang tadi turunnya pas kita naik itu, turunnya sangat tidak rekomen. Dan di sepanjang jalan sini banyak banget yang seperti ini, dupa, dan baunya harum sih, wangi, enak ini wanginya. Tadi pagi kita nggak lewat sini jadi nggak tahu. 1 jam sampai ke Pura Pasar Agung. Dan ternyata yang sebelah sini, tadi kita naiknya lewat sana, sebelah kanan. Kalau dari bawah sebelah kanan, ini ternyata sebelah kiri lur. Jalannya seperti ini, lebih landai, zigzag, dan manusiawi. Ini kita lewat pinggiran dari Pura Agung menuju ke parkiran. Nah, ini ternyata, ini kita di sini sejam 10. Tadi pagi kita lewat samping kanan itu. Kita sampai di sini, terus naik. Dan itu jalurnya nanjak pol sampai sana. Sampai sana itu. Nah, sedangkan yang di sini landai ini. Itu kelihatan. Barusan kita dari samping kiri. Nah, itu dari sebelah kiri. Itu tembusnya ke sini nih. Munculnya di sini. Jadi emang ambil kiri dari sebelah kiri pura, bukan sebelah kanan ya. Itu puncaknya kelihatan tuh dari sini. Nggak tinggi sih, deket sih. Itu puncaknya. Oke lur, akhirnya selesai sudah pendakian ke Gunung Batur hari ini. Secara keseluruhan untuk Gunung Batur ini masih cocok buat pemula ya. Tapi melalui trek yang sebelah kiri yang tadi yang kita tunjukkan itu lewat sebelah kirinya Pura Agung. Jangan lewat yang trek kita pendakian yang pagi tadi, karena itu benar-benar curam, nanjak, dan banyak kerikil, bukan kerikil, batu-batu besar malahan. Itu sangat menyulitkan buat naik, apalagi kalau turun juga lewat situ, itu bener-bener kesusahan banget. Untuk di Bali ini kita hanya mendaki di Gunung Agung dan Gunung Batur. Setelah sebelumnya kita ke Lombok itu, kita ke Gunung Rinjani dan sekitarnya. Nah, setelah ini kita mau menyeberang ke Banyuwangi, lanjut kita mau ke gunung-gunung di Jatim. Kemana aja, ikutin terus ya. Oke lur, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.